sangat sayangkan di sini dengan hebohnya RS ini mempertanyakan dengan di berbagai media, di TV, dia itu sangat memperuncing suasana. Lupakah bahwa membukanya sesuatu tuduhan ini di mata internasional, kita harus ingat bahwa medsos ini kan bisa dibaca atau dilihat di seluruh dunia, di mana pun di pelosok dunia ini bisa melihat. Dengan mendiskreditkan atau dalam hal ini mencurigain mantan presiden kita atau wakil presiden yang sekarang masih berjabat, tentu mempermalukan harkat martabat bangsa Indonesia. Roy Suryo nggak mikir sampai ke situ, Pak. Entah memang dia itu terobsesi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, jadi siapapun yang menjabat asal itu Pak Jokowi dan keluarganya, ia akan serang. Jadi semacam terobsesi, nggak tahu gila atau gimana gitu ya. Pokok terobsesi dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kalaupun berarti ini benar tuduhan ini, berarti dia punya masalah yang lalu. Ada masalah apa ya dengan Pak Jokowi gitu? Atau yang kedua, ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh Pak Jokowi bolak-balik mengatakan ada orang besar di balik gerakan serangan ini semuanya ke Pak Jokowi dan keluarga. Ada backing, ya kan? Bolak-balik kan Pak Jokowi sudah menyiratkan soal itu. Karena ya logis saja. Ini lama. Sudah 3 tahun lebih. 3 tahunan lah. Jadi nggak mungkin serangan ini semuanya itu nggak ada backingnya. Masuk akal kan? Jadi kalau misalkan kita pikir pelan-pelan gitu ya, alasan Roy Suryo nyerang apa ya? Kalau yang masuk akal gampang dicerna otak gak ada. Urusannya apa Roy Suryo? Gak ada. Apa urusannya Roy Suryo? Gak ada. Tapi kalau misalkan ini ada yang nyuruh, ada yang bayar, oh gitu, baru masuk akal. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4 sampai 5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun itu N teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri, SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school, berdasarkan dari umur. Ya, dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun, kalau dia ekspres, dia pintar. 5 tahun itu yang biasa. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Ya. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya, sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school? Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung. Biasanya kalau Roy Suryo itu dikasih paham begini atau sedang diskusi, dia tuh sering menyela gitu ya. Ah, nggak mungkin, mana buktinya? Hahaha, sambil ketawa gitu. Iya kan? Iya kan? Tapi kali ini dia diem loh. Dia buka-buka lagi contekannya loh. Apa nyari apa gitu ya. Akhirnya mingkem juga, dikasih paham sama Andi Azwan bahwa jangan disamain proses pendidikan di Singapura dengan di Indonesia. Mereka punya aturan main sendiri. Jadi kalau misalkan secara proses berbeda, ya jangan disalahin. Orang negaranya punya aturan berbeda juga, ya kan? Terus apalagi yang sebelahnya Roy Suryo tadi, yang menggugat ijazah Mas Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya kalau nggak salah ya, Subhan Palal ya. Dia menggugat Mas Gibran alasannya karena ijazahnya dari luar negeri, nggak SMA dalam negeri. Lah, sejak kapan peraturan di KPU itu mewajibkan capres dan cawapres harus sekolah di luar negeri? Pak Prabowo pure, kecuali TK dan juga akmilnya, itu beliau sekolah di luar negeri.
baru masuk Akmil kembali ke Indonesia. Mau digugat juga nggak? Jangan pilih kasih, berani nggak? Komentar kalian deh, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.